Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi bersama kami tim penyuluh KPP PMA 1 dalam One Senior KPP PMA 1 yang kali ini membahas tentang PMK 112 tahun 2022 tentang nomor pokok wajib pajak bagi wajib pajak orang pribadi, wajib pajak badan, dan wajib pajak instansi pemerintah. Dan akan kita perkecil lagi menjadi tata cara pemutakhiran NIK dan NPWP secara mandiri. Salam sehat semua, semoga kita selalu dalam kondisi sehat, dalam kondisi dalam lindungan Allah, dan kita selalu sukses ya Bang ya, dalam yang bekerja ya bekerja, kemudian yang sedang kuliah ya kuliah, karena antusiasme teman-teman ini nggak hanya yang kerja doang. Iya, yang mahasiswa ada. Mahasiswa juga. Kebetulan di studio kita ada dua orang. Perwakilan. Satu dari kampus mana? Dari Trisakti Dan dari STI Indonesia. iya, yang di Rawamangun ya, namanya Aiko dan Aisyah. Oke. Ya, teman-teman dari Trisakti dan STI Indonesia. Ya, Aiko dan Aisyah titip salam. Iya, seluruh teman-teman seluruh mahasiswa STI Indonesia Rawamangun dan Trisakti. Ya, Trisakti. Nah, kali ini saya nggak sendiri. Saya ditemani oleh abang saya yang cukup ganteng. Ganteng dikit. Iya, Jangan namanya. Namanya Bang Cibo. Ya oke. Saya sendiri Puja, penyuluh pajak ahli pertama, sedangkan abang saya ini penyuluh pajak ahli madya. Kita berdua di KPP PMA 1. Nah, oke, gimana Bang Cibo kabarnya hari ini? Hari ini seperti biasa sih Lemes. Aduh, kenapa? Lemes. Oh gitu ya. Tapi udah. Ini karena November ya, musim hujan. November ya? Iya. Alhamdulillah ini Jakarta udah mulai hujan Bang. Oke Bang. Gimana Bang? Udah mulai hujan? Udah mulai nggak dingin lagi ya? Kalau malam ya? Dingin. Dingin kalau abang dingin. Oke, jangan lanjutin deh. Lanjut Bang. Ya. Gimana Bang? Sampai mana nih kita? Iya. Giliran nih ya. Ya, abang sekarang. Tadi nyambung omongan Mas Puja Caam, dia panggilan Mas Puja Caam. Kalau aku cukup ganteng dikit. Iya. Pada ini kita kan akan membahas tentang PMK 112 tentang NPWP, OP, badan, dan wajib pajak instansi pemerintah. Nah, tidak usah suka panjang lebar, kita langsung masuk pertanyaan aja ya seperti biasa. Oke, ini pertanyaan pertama ya kawan pajak dari DM Twitter kami ini. Pertanyaannya kurang lebih begini bahasanya. Saya sebagai pendatang di Jakarta, namun terdaftar di Jawa Tengah. Apakah dapat melakukan pemutakhiran di KPP yang dekat dengan tempat tinggal saya saat ini? Maksudnya ini ya, dia posisi sekarang di Jakarta, namun NPWP di Jawa Tengah. Dia menanya apakah saya bisa melakukan pemutakhiran di Jakarta? Ya. Oke. Ya gimana tuh Mas Puja? Gini Mas Bob, pada prinsipnya sih ada 3 saluran yang dapat digunakan oleh seluruh kawan pajak yang telah memiliki NPWP untuk dapat melakukan pemutakhiran NPWP secara mandiri. Yang pertama pastinya melalui DJP online. Nah, DJP online, kawan-kawan pajak yang sudah memiliki DJP, sudah memiliki e-fin, bisa langsung masuk ke DJP online-nya. Kemudian dia bisa langsung di situ melakukan validasi pemutakhiran antara NIK dan NPWP. Nah, kalau wajib pajak ini nggak punya DJP online, caranya gimana? Kalau belum punya e-fin ya, wajib pajak ini bisa. Aku kira beli Tokopedia. Wajib pajak ini bisa melalui telepon ke krim pajak. 500-200 dengan menyebutkan NPWP-nya. Yang ketiga, wajib pajak ini bisa datang ke KPP terdekat. Nah, itu tadi yang ditanyakan oleh kawan kita tadi. Apakah bisa NPWP-nya di Solo, namun dia sekarang posisi di Jakarta? Sangat bisa sekali. Bisa datang ke KPP terdekat. Jadi bisa 3 ya Bang ya. Tapi nggak rekomen. Jadi kita sih menyarankan wajib pajak DJP online. Jadi silakan daftar e-fin. Aku DJP online-nya kan daftar e-fin. Nah, kemudian di DJP online itu tinggal diaktifasi aja. Itu wajib. Nah, ini pertanyaan ya telepon Bang. Oke, pagi ada telepon. Dekanin aku kulitannya. Gini. Ya, gimana? Gini Bang, apakah perubahan NIK nomor induk kependudukan menjadi NPWP ini akan seterusnya? Oke.
Yang kedua, jika NIK tadi sudah menjadi NPWP, nah kedepannya bagaimana ini perlakuan atas NPWP yang lama tadi, yang 15 digit? Kalau NIK kan 16 digit ya. Nah, kalau ya. NPWP yang berbeda, perlakuan atas NPWP yang lamanya seperti apa? 16, NIK 15. NIK 16. NPWP 5. Oh, Ini iya. panjangan NIK Pak. Iya. Oke Pak, silakan dijawab Pak. Dua pertanyaan sekaligus. Perubahan ini menjadi NPWP. Ya, gimana Pak? Apakah ini seterusnya? Perubahan dan NPWP itu pada prinsipnya seterusnya. Tapi sampai di 31 Desember 2023 ini wajib pajak masih dapat menggunakan NPWP-nya. 31 Desember 2023. Setelah itu nggak ada lagi NPWP, yang ada menjadi NIK atau apa nomor induk Kependudukan. apa kalau wajib pajak nomor induk NIKTU itu. Nomor induk kependudukan nomor induk kedudukan tempat usaha. Ya kurang lebih begitu kawan pajak. Nah untuk NPWP yang lama akan dimigrasikan ke SIAP. Namanya kita ada program baru, sistem baru menggantikan yang lama yang sudah kadaluarsa ya. Namanya SIAP, Sistem Inti Administrasi Perpajakan. Ini kan pajak kita sering dengar soal ini. Jadi intinya NPWP yang lama nggak dipakai, selanjutnya akan menggunakan NIK. gitu ya Pak ya. Menyelaraskan dengan program pemerintah yaitu Single Identification Number. SIN. Gitu. Betul sekali Bang. Kurang lebih begitu Pak. Oke. Ya sekarang di dua nih nanya. Pertanyaan ketiga, dari anak saya nih lupa. Kemarin katanya anak saya yang itu yang APT yang katanya mau sama Aiko apa Aisyah. Nah, anak saya kan lihat dari berita. Pertanyaannya kurang lebih begini Mas Puja. Mengapa tidak DJP aja yang melakukan validasi data ini itu ke Dukcapil? Di sana kok seperti harus menyulitkan wajib pajak untuk melakukan hal itu. Nah, Saya juga berpikir gitu sih. saya juga berpikir begitu. Sesama organ pemerintah ibaratnya cuma tangan kanan tangan kiri. Ya. Kenapa harus menggunakan orang lain? Ah. Tangan ketiga. Apalagi tangan ketiga. Harusnya kan wajib pajak nggak dulu diem, datanya sudah sinkron gitu kan. Nah, Otomatis. sama Bang, awalnya waktu pertama kali ini digaungkan, saya juga berpikir kenapa nggak langsung sih teman-teman kita di kantor pusat langsung ke Dukcapil. Nah ternyata ini alasannya Bang. Yang pertama, saya jawabannya ini yang tanya anaknya Bang jawab ya. Yoi. Saya jawab gini ya Dik. Ini jawab ya Papa. Yang pertama, sampai saat ini DJP itu sudah melakukan pemadanan Bang antara data identitas WP yang ada di DJP dengan data yang ada di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang tersebar sudah dilakukan tersebar di seluruh Indonesia. Nah, yang pertama kan sudah dilakukan nih pemadanannya. Nah, yang kedua ada sekitar 50 juta yang NPWP dan NIK-nya sudah padat. Jadi saya sendiri nih yang membuktikan. Tempo hari waktu ini pertama kali muncul, saya langsung buka di DJP online saya. Saya buka tempat di DJP online saya, masukkan NPWP saya dan macam password saya. Bukannya begini apa? Gini Pak. Saya buka ternyata udah valid. Nah, ternyata itu ada 50 juta yang otomatis NPWP yang sudah valid Pak. Karena dia data di DJP dan di Dukcapil sudah sama, maka tidak perlu ada pemvalidan lagi. Okay. Nah, tapi masih ada beberapa yang tervalid tadi itu yang perlu diubah antara kata pada elemen alamat. Kemudian, yang perlu diubah ini, yang ketiga ini masih tersisa NPWP yang belum ditemukan padanan NIK antara data di DJP dan di Dispenduk Capil. Nah, kebanyakan Bang, ternyata ini didominasi oleh para wajib pajak yang saat daftar pertama kali dulu masih menggunakan nomor KTP. Nah, kita tahu kan? Sebelum KTP ya? Sebelum IKTP, jadi IKTP itu tahun berapa? 2000 berapa ya? Nah, sebelum IKTP dari 16 digit itu, kan kita mengenal namanya IKTP. Mengenal namanya nomor KTP nih Mas? Ya, KTP yang dulu kita KTP ya? Nah, lupa. Itu dulu daftarnya masih pakai itu dan tidak ada update lagi dari wajib pajak tersebut. Makanya ini nggak bisa untuk DJP melakukan validasi, harus validasi dari pajak punya sendiri. Jadi terpaksa, sangat dengan terpaksa kita dari DJP mengharapkan agar wajib pajak ini melakukan validasi mandiri. Nah, yang perlu melakukan validasi mandiri itu yaitu WP yang
statusnya belum valid tadi yang perlu melakukan pemutahiran data utama khususnya data elemen di data NIK, nama, tempat dan tanggal lahir. Tanggal lahir. Itu pertama. Nama, alamat, tempat tanggal lahir itu yang perlu yang utama ya. Utama. Jadi ada banyak juga nih yang udah ganti alamat. Itu bisa langsung diubah nanti di situ. Jadi validasi di situ. Aku pikir yang perlu validasi itu yang bandel-bandel, jadi zaman sekolah kan yang bandel-bandel. Enggak. Ya semata karena keperluan administrasi kita. Karena kedepannya SIM tadi bang, single identification number yang sekarang memang di negara-negara maju ada dipakai. Nah kita kan arahnya ke situ nih bang. Ya gitu ya, mudah-mudahan berhasil lah ya. Amin. Dan kita membutuhkan teman-teman kita nih wajib-wajib agar melakukan verifikasi secara mandiri. Oke. Ini katanya bang, ini tanya dari Facebook kita bang. Ada yang nanya, mengapa sih wajib pajak perlu melakukan validasi atas NIK terhadap NPWP masing-masing wajib pajak secara mandiri? Kenapa sih? Yang latar belakangnya apa sih? Kok ada seperti itu? Oh ya, begini. Pertama ya, kenapa diharuskan ya sederhana karena perintah undang-undang. Oh iya, pasti. Namanya perintah dijalani. Undang-undang HPP ya, harmonisasi perpajakan, harmonisasi peraturan perpajakan. Ya. Dan kedua, ini lebih ke apa namanya aspek praktisnya ya. Ini WP pada saat ini yang ada di dalam basis data DJP yang seperti tadi disinggung oleh Mas Ujang tidak seluruhnya mutakhir, kecuali untuk NPWP baru yang terbit setelah kebijakan KTP elektronik. Yang baru 50 juta itu masuk ya. Sama yang baru lah. Ini ya waktu dia daftar DP satu data KTP. Nah, di mana udah terdapat proses validasi induk kependudukan ke Dukcapil ketika proses pendaftaran NPWP tersebut. Nah, untuk NPWP yang lama karena rata-rata isiannya kita mendaftar menggunakan nomor induk kependudukan format sebelum KTP sehingga perlu dimutakhirkan update setelah WP memiliki di KTP. Oke. Demikian ya. Harus di. Nah ini bang. Bagaimana apabila suami ini NPWP suami istri bang? Sudah jadi satu NPWP-nya, NPWP suami istri. Bagaimana apabila suami statusnya pusat telah meninggal dunia dan status istri cabang dari suami tersebut? Apa yang harus dilakukan oleh istri untuk validasi? Bagaimana apabila suaminya meninggal dunia nih bang? Istrinya ya bisa juga kawin lagi. Yang ditanya bukan. Kalau suaminya ini status pusat, kemudian telah meninggal dunia. Nah, status istrinya ini dia udah NPWP jadi satu cabang dari suami tersebut. Apa yang dilakukan oleh istri untuk melakukan pemadanan NIK dan NPWP? Terkait dengan kewajiban perpajakan atas NPWP itu ya. Ada dua sebenarnya bisa dilakukan. Pertama, istri mengajukan penghapusan dan NPWP suami ya. Suami dia mendapat pendaftaran ulang baru atas nama dia aja. Oh, ya karena udah tidak suami istri kan? Ya, oke. Terus yang kedua karena udah nggak ada ininya, apa namanya kewajibannya ya. Jadi suami tadi kan sudah seharusnya. Temennya kita akhirnya digantikan oleh istri, tapi daftar baru kan? Nggak gantiin yang suaminya kan? Yang suami tadi dihapus. Iya dihapus. Yang baru. Ini baru oke siap, gimana? Terus yang kedua bisa menjalankan NPWP itu, tapi aku rasa ini baru lah ya. Tapi bisa juga kalau bisa menjalankan pakai NPWP suami asalkan satu syarat. Apa? Ada warisan yang belum terbagi. Oh ya. Itu warisan yang berbagi, maka dia pasti akan menjalankan pakai NPWP suami. Saya pernah nemuin ada seorang kaya lah di tempat saya dulu, ada orang kaya, kalau dia meninggal, makanya sampai warisannya terbagi, ahli waris itu masih lapor pakai atas nama si orang kaya. Seperti itu. Setelah itu dia bikin baru lagi. Nah setelah semuanya selesai, warisan sudah terbagi semuanya, baru NPWP-nya dihapus, kemudian tergantung nih atas usaha-usaha tersebut dijalankan oleh siapa. Misalkan ada 4 usaha, yang usaha cateringnya dijalani anak pertama, ya udah dapat NPWP anak pertama. Nah gitu.
gitu. Usaha industri rokok dijalankan anak ketiga, yang atas ini dijalankan oleh anak ketiga gitu. Yang dulunya satu NPWP 4 usaha tadi dibagi menjadi kanan gitu. Seperti itu sih Bang kira-kira. Banyak sekali kalau ada pertanyaan tentang ini sih Bang. Di lapangan pasti akan lebih banyak lagi. Iya. Yang akan juga ditanya itu kalau pikiran. Oke, nanya lagi nih. Oke, kira-kira gitu ya Bang ya? Ya. Demikian pembahasan kita dalam One Senior KPPPMA 1 yang membahas tentang PMK 112 tahun 2022. 112 tahun 2022. Kami segenap tim KPPPMA 1 mohon maaf jika ada kekurangan. Semoga bisa kita perbaiki ke depannya. Amin. Pajak kuat, Indonesia maju.